Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam, Bapak Profesor Dr. Rahmat Setiawan SIMM dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan ini saya Maharani Bestari dengan NIM 246251014 akan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Filsafat Ilmu mengenai topik A Narrative Research Design into the Moral Courage of Professional. Tugas ini berfokus pada konsep keberanian moral yang tidak hanya penting dalam dunia profesional, tetapi juga dalam membentuk budaya etika dalam organisasi. Keberanian moral seringkali dihubungkan dengan keputusan besar yang beresiko tinggi, seperti whistleblowing atau tindakan berani lainnya. Namun, keberanian moral sebenarnya juga bisa terlihat dalam tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan setiap hari, mulai dari berani mengatakan yang benar meskipun tidak populer, hingga membuat keputusan yang mendukung nilai-nilai etika dalam pekerjaan kita. Melalui materi ini, saya berharap kita bisa lebih memahami bagaimana keberanian moral diterapkan dalam berbagai konteks profesional dan tantangan yang muncul saat menelitinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keberanian moral. Yang pertama kita akan membahas definisi terlebih dahulu, di mana keberanian moral adalah kemampuan untuk berbicara atau bertindak demi menegakkan nilai-nilai etika meskipun ada resiko atau konsekuensi yang harus dihadapi. Ini bukan hanya soal membuat keputusan besar seperti whistleblowing, tetapi juga tentang mengambil sikap dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan integritas dan nilai moral kita. Contoh konteks sejarah yaitu contohnya salah satu keberanian moral yang terkenal datang dari masa lalu, di mana pelawak istana yang berani menegur raja dalam sebuah sistem monarki, raja dianggap memiliki kekuasaan yang mutlak. Tetapi pelawak ini tetap berani mengingatkan raja tentang moralitas dan etika. Meskipun beresiko mendapatkan hukuman, ini menunjukkan bahwa keberanian moral bisa muncul bahkan di tengah situasi yang penuh resiko dan sangat penting dalam memastikan nilai-nilai etika tetap terjaga. Adapun keberanian moral dalam organisasi modern, di mana di zaman modern keberanian moral juga sangat penting, terutama dalam konteks organisasi. Sebagai contoh yaitu seorang karyawan yang berani berbicara tentang perilaku tidak etis atau kebijakan yang merugikan dalam organisasi, seperti tindakan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan yang merupakan contoh nyata dari keberanian moral. Tindakan semacam ini seringkali menuntut individu untuk mengorbankan kenyamanan pribadi demi kepentingan yang lebih besar, baik itu untuk keadilan sosial atau untuk integritas organisasi. Keberanian moral dalam organisasi juga penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai etika tetap terjaga meskipun ada tekanan atau resiko yang dapat mempengaruhi keputusan. Nah, ketika individu berani untuk menegakkan prinsip moral mereka, tentunya mereka membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan, kemudian adil dan bertanggung jawab. Dalam organisasi yang memiliki keberanian moral yang kuat, diharapkan budaya etika yang baik dapat diterapkan. Kemudian bisa memotivasi karyawan untuk bertindak dengan integritas dan berani mengambil sikap ketika dihadapkan dengan dilema etis. Kemudian kita akan membahas tentang pendekatan pengambilan keputusan etis dalam organisasi, di mana dalam pengambilan keputusan etis ini terdapat 3 pendekatan utama yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu pendekatan rasionalis yang mengutamakan proses berpikir logis untuk menyelesaikan dilema etika. Pada pendekatan ini, individu atau kelompok akan mengidentifikasi berbagai alternatif keputusan yang dapat diambil, kemudian menilai masing-masing alternatif berdasarkan prinsip etika yang berlaku, seperti keadilan, utilitarisme, atau deontologi. Sebagai contoh, jika seorang manajer dihadapkan dengan keputusan untuk memecat seorang karyawan yang tidak memenuhi kinerja. Nah, pendekatan rasionalis akan menilai apakah keputusan tersebut berdasarkan pertimbangan yang adil, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan dengan prinsip-prinsip organisasi, serta apakah keputusan tersebut akan membawa manfaat bagi keseluruhan tim atau organisasi. Kemudian ada pendekatan neurokognitif yang dimana berfokus pada keputusan yang terjadi secara refleks, namun didasari alasan rasional setelah tindakan itu dilakukan. Untuk pengambilan keputusan dalam pendekatan ini seringkali bersifat lebih reflektif dan didorong oleh proses bawah sadar, yang dimana dipengaruhi oleh pengalaman, kemudian emosi, dan bias. Contohnya dari pendekatan ini adalah saat seseorang spontan membuat keputusan berdasarkan pengalaman masa lalu,
yang dimana meskipun mereka mungkin tidak sepenuhnya rasional atau logis. Misalnya seorang pemimpin tim mungkin merasa secara intuitif bahwa seorang anggota tim dapat dipercaya untuk memimpin proyek, meskipun tidak ada bukti konkret yang mendukungnya, hanya berdasarkan kesan pribadi dan pengalaman sebelumnya. Pendekatan ini juga seringkali berguna dalam situasi yang membutuhkan keputusan cepat, namun juga beresiko menimbulkan bias yang secara tidak disadari. Nah, kemudian ada pendekatan sense making intuitif, yang dimana menggabungkan elemen-elemen dari kedua pendekatan sebelumnya, tetapi lebih berfokus pada penggunaan intuisi dan pilihan pribadi dalam situasi yang tidak sepenuhnya jelas atau ketika data ini tidak lengkap. Kemudian pendekatan ini juga menekankan pentingnya makna yang diberikan oleh individu terhadap situasi yang dihadapi dan bagaimana pengalaman serta pemahaman mereka tentang konteks mempengaruhi keputusan yang mereka buat. Nah, dalam prakteknya, seorang manajer atau profesional mungkin menggunakan penilaian intuitif mereka dalam memutuskan apakah suatu keputusan etis dapat diterima dalam budaya perusahaan mereka, meskipun tidak ada aturan secara langsung yang mengatur tindakan tersebut. Nah, sebagai contoh, seorang pemimpin yang menghadapi situasi ambigu mungkin merasa bahwa mereka meskipun tidak ada kebijakan mereka untuk bertindak, keputusan yang diambil harus mencerminkan nilai-nilai organisasi mereka seperti integritas dan rasa hormat terhadap orang lain. Nah, dalam pendekatan ini, faktor emosional dan sosial sangat berpengaruh dalam proses pengambilan keputusannya. Nah, dari ketiga pendekatan ini tentunya akan memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana keputusan etis dapat diambil dalam konteks profesional dan organisasi. Pendekatan rasionalis yang mengutamakan pertimbangan logis dan prinsip etika yang objektif, kemudian pendekatan neurokognitif yang mengakui pentingnya respon otomatis dan refleksif berdasarkan pengalaman. Sementara untuk pendekatan sense making intuitif, dia menggabungkan intuisi dengan konteks sosial dan budaya. Nah, dari masing-masing pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketiganya dapat membantu kita menjadi pengambil keputusan yang lebih baik dalam menghadapi dilema etika di dunia profesional. Selanjutnya kita akan membahas tentang keberanian moral profesional, yang dimana didefinisikan keberanian moral profesional adalah kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai etika dan moral meskipun ada tekanan atau resiko yang harus dihadapi. Nah, keberanian ini tidak hanya terbatas pada keputusan besar yang beresiko, seperti whistleblowing yang melibatkan pengungkapan informasi sensitif demi kebaikan bersama, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan kecil yang mungkin terlihat sepele, namun memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas individu dan organisasi. Sebagai contoh, pada seorang profesional mungkin memilih untuk melaporkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dapat merugikan rekan kerja, meskipun itu tidak populer. Nah, keberanian moral inilah yang juga tercermin dalam cara seseorang menjaga prinsip moral dalam setiap tindakannya, baik dalam interaksi sehari-hari di tempat kerja atau ketika menghadapi dilema etika yang tidak terduga. Nah, keberanian moral ini juga melibatkan beberapa elemen seperti integritas pribadi, kemudian tanggung jawab sosial, dan keberanian untuk bertindak. Nah, kemudian ada spektrum keberanian moral, di mana keberanian moral tidak bersifat statis atau seragam. Sebenarnya ia bervariasi tergantung pada situasi dan konteks individu. Nah, tindakan berani yang dianggap sebagai keberanian moral bisa melibatkan berbagai jenis resiko yang berbeda, seperti resiko fisik. Dalam beberapa kasus, seseorang mungkin harus menghadapi resiko fisik untuk mempertahankan nilai moral mereka. Misalnya, seorang profesional medis yang menghadapi ancaman fisik untuk memberikan perawatan pada pasien yang membutuhkan. Kemudian, ada resiko sosial, di mana keberanian moral bisa melibatkan resiko kehilangan hubungan sosial atau penerimaan dalam kelompok. Contohnya adalah karyawan yang berani menentang kebijakan tidak etis meskipun itu beresiko merusak hubungan mereka dengan rekan kerja atau atasan. Kemudian ada resiko emosional, di mana beberapa keputusan moral mungkin mengharuskan individu ini untuk mengorbankan perasaan pribadi mereka,
seperti berani memberitahu seseorang bahwa mereka ini telah melakukan kesalahan, meskipun itu akan menyakiti bagi keduanya. Kemudian ada resiko ekonomi yang dimana keberanian moral juga dapat melibatkan dampak ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau peluang karir ketika seseorang berbicara tentang ketidaksetujuan terhadap kebijakan yang dianggap tidak etis. Nah, dari keberanian moral ini menunjukkan bahwa tidak ada satu bentuk keberanian moral yang berlaku untuk semua situasi. Ia sangat bergantung bagaimana individu memandang situasi dan apakah yang mereka anggap penting dalam konteks tersebut. Nah, keberanian moral profesional bukan hanya tentang mengambil keputusan besar yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat kerja. Spektrum keberanian moral sangat bervariasi dan tergantung pada konteks dan situasi individu, dengan resiko yang bisa bersifat fisik, sosial, emosional, atau ekonomi. Nah, keberanian moral inilah yang sejatinya melibatkan integritas pribadi, kemudian rasa tanggung jawab sosial, dan keberanian untuk bertindak sesuai dengan prinsip etika, tidak peduli apapun resikonya. Selanjutnya ada tantangan dalam meneliti keberanian moral, di mana penelitian keberanian moral menghadapi tantangan besar karena sulitnya memprediksi situasi dunia nyata. Nah, keberanian moral sering muncul secara spontan dalam kondisi yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas. Dan tidak mudah digambarkan juga dalam eksperimen atau dilema imajiner. Penggunaan dilema imajiner atau kasus buatan dalam penelitian seringkali tidak dapat mencerminkan rekrutmen situasi nyata, di mana banyak faktor seperti hubungan interpersonal dan tekanan emosional yang mempengaruhi keputusan moral yang diambil. Nah, selain itu, penggunaan survei dan kuesioner juga terbatas dalam menggali pengalaman spontan yang terjadi dalam konteks keberanian moral. Survei yang menggunakan pertanyaan tertutup atau hipotesis seringkali sulit menggali reaksi sesungguhnya dalam situasi yang penuh tekanan. Nah, penelitian dengan survei seringkali tidak dapat menangkap nuansa emosional atau keputusan yang diambil secara cepat dan intuitif dalam menghadapi dilema moral. Sehingga dengan keterbatasan ini, penelitian keberanian moral seringkali tidak bisa sepenuhnya mencerminkan keputusan yang diambil dalam situasi yang kompleks dan beresiko tinggi. Kemudian kita akan bahas tentang penelitian naratif dalam keberanian moral yang dimana pendekatan naratif ini penting karena dapat menggali pengalaman pribadi secara lebih mendalam tentang pengambilan keputusan etis. Keberanian moral ini seringkali melibatkan proses internal yang kompleks dan narasi memungkinkan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut. Adapun teknik SQUIN atau Single Question, Aimed, and Induction Narrative yang menggunakan satu pernyataan terbuka untuk memicu cerita dari responden, kemudian diikuti oleh klarifikasi untuk menggali lebih dalam. Hal inilah yang akan memberikan ruang bagi responden untuk berbagi pengalaman secara bebas dan rinci. Dengan menggunakan teknik SQUIN ini, kita dapat memperoleh cerita yang lebih mendalam tentang bagaimana seseorang mengambil keputusan moral dan dalam kehidupan mereka. Adapun proses penelitiannya yang sesi pertama yaitu mereka mendengarkan cerita responden tanpa intervensi besar. Kemudian sesi yang kedua yaitu klarifikasi dan penggalian yang dalam tentang pengalaman dan alasan dibalik keputusan yang diambil. Nah, pendekatan inilah yang akan memberikan wawasan mendalam tentang proses keberanian moral yang sulit digali dengan metode lain. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan penelitian naratif. Yang pertama kita akan membahas tentang kelebihannya terlebih dahulu. Secara mendalam, penelitian naratif memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai, kemudian emosi, dan pengaruh sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, ini yang memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang proses moral yang dihadapi oleh individu. Kemudian yang kedua ada pemahaman secara realistis individu, yaitu menjelaskan teknik ini memungkinkan
peneliti untuk memahami realitas pribadi responden melalui cerita yang mereka bagikan. Kemudian menggali aspek-aspek yang memungkinkan tidak terlihat dalam pendekatan lainnya. Kemudian keterbatasannya yaitu adalah proses wawancara yang memakan waktu, di mana wawancara yang mendalam dan klarifikasi yang berkelanjutan tentunya akan memerlukan waktu yang cukup lama dan membuat proses penelitian ini lebih intensif dan memakan waktu. Kemudian ada kesulitan dalam mengeneralisasikan hasil karena penelitian naratif sangat konseptual dan individual, di mana hasil penelitian ini sulit untuk digeneralisasi ke populasi yang lebih besar atau diterapkan di semua situasi. Yang terakhir, kita akan membahas tentang kesimpulannya, di mana penelitian naratif merupakan metode yang efektif untuk memahami keberanian moral secara profesional, yang dimana ini bisa menggali pengalaman pribadi yang mendalam terkait pengambilan keputusan etis. Dengan pendekatan ini, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan moral seseorang dalam konteks yang profesional. Kemudian, untuk hasil penelitiannya dapat membantu membangun budaya organisasi, yang dimana mendukung keberanian moral dalam pengambilan keputusan yang etis. Dengan memahami proses pengambilan keputusan individu, kemudian organisasi dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Adapun rekomendasi pada organisasi yaitu perlu menciptakan ruang aman bagi karyawan untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif, serta mendukung keberanian moral dalam menghadapi dilema etis yang memungkinkan timbul di tempat kerja. Demikian presentasi mengenai keberanian moral dalam pengambilan keputusan etis dan penerapan penelitian naratif untuk memahami keberanian moral dalam dunia profesional. Harapan saya dari pemaparan materi ini, kita dapat lebih memahami pentingnya keberanian moral tidak hanya dalam membuat keputusan besar, tetapi juga dalam menghadapi dilema etis yang lebih kecil dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya juga berharap materi ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam menciptakan organisasi yang lebih etis dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan untuk presentasi materi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.